Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Abdul Hasan Nadawi, Imam Muawanah, Linda Damayanti, Nila Nurfitria, dan saya, Rifana Wahyu Utami, akan mempresentasikan makalah dengan judul penelitian kuantitatif. Adapun bahasan atau subtema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti kuantitatif, dan yang kedua adalah jenis-jenis penelitian kuantitatif yang di dalamnya meliputi penelitian eksperimen dan penelitian non-eksperimen. Adapun bahasan yang pertama yaitu tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh peneliti kuantitatif akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi, bidang pendidikan tidak bisa dipisahkan dari yang namanya penelitian. Di dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan bahasa Arab sendiri, banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dan harus dicari solusi serta penyelesaiannya dengan jalan penelitian. Kemudian selain itu juga ada banyak sekali fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian unik di dalam dunia pendidikan yang harus diteliti dan juga ditelaah dengan jalan penelitian agar supaya bisa dimengerti oleh banyak orang. Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti, khususnya peneliti kuantitatif, harus mempunyai kompetensi yang sudah ditentukan. Apa saja kompetensi-kompetensi tersebut? Yang pertama yaitu seorang peneliti kuantitatif haruslah memiliki wawasan yang luas dan juga mendalam tentang bidang yang akan diteliti. Jadi misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Arab misalnya. Jadi peneliti tersebut harus mempunyai wawasan yang mendalam terkait bidang pendidikan bahasa Arab. Adapun kompetensi yang kedua, yaitu peneliti harus mampu melakukan analisis masalah secara akurat sehingga dapat ditemukan masalah penelitian yang betul-betul sebagai masalah. Nah, kemudian kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki oleh peneliti kuantitatif yaitu seorang peneliti kuantitatif hendaknya mampu menggunakan teori yang benar dan tepat sehingga teori tersebut nantinya akan benar-benar dapat digunakan untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti. Selain itu, teori tersebut nantinya agar supaya dapat digunakan dengan tepat untuk merumuskan hipotesis penelitian. Untuk kompetensi keempat yang harus dimiliki oleh peneliti kuantitatif yaitu harus memahami berbagai jenis metode penelitian kuantitatif. Metode-metode ini seperti halnya metode survei, metode eksperimen, terus kemudian metode action research, metode ex post facto, metode evaluasi, dan juga metode-metode yang lain. Adapun kompetensi yang kelima yaitu seorang peneliti kuantitatif harus mampu menyusun instrumen, baik itu berupa instrumen tes maupun instrumen non-tes, yang nantinya instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. Kemudian juga mampu untuk menguji validitas dan reliabilitas dalam penelitian tersebut. Kemudian untuk kompetensi yang keenam, seorang peneliti kuantitatif hendaknya memahami teknik-teknik sampling seperti probability sampling dan juga non-probability sampling. Serta seorang peneliti tersebut harus juga mampu menghitung dan juga memilih jumlah sampel yang representatif dengan sampling error tertentu. Kemudian, kompetensi ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kuantitatif yaitu seorang peneliti kuantitatif hendaknya mampu mengumpulkan data dengan kuesioner maupun dengan wawancara. Selain itu, seorang peneliti juga harus mampu mengumpulkan data dengan jalan-jalan yang lain seperti halnya observasi, dokumentasi, dan juga cara-cara yang lain. Nah, apabila pengumpulan data ini dilaksanakan secara berkelompok ataupun dilaksanakan secara tim begitu, maka seorang peneliti kuantitatif harus mampu mengatur
harus mampu mengorganisasikan tim peneliti tersebut dengan baik dan juga benar. Kemudian untuk kompetensi ke-8, seorang peneliti kuantitatif hendaknya mampu menyajikan data, kemudian menganalisis data secara kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah dan juga menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskannya. Nah, untuk kompetensi ke-9 yang harus dimiliki oleh peneliti kuantitatif, yaitu seorang peneliti kuantitatif harus mampu memberikan interpretasi terhadap data hasil penelitian maupun data yang diperoleh dari hasil pengajuan hipotesis. Kemudian kompetensi yang ke-10 yaitu seorang peneliti kuantitatif harus mampu membuat laporan secara sistematis, kemudian menyampaikan hasil laporan penelitian tersebut kepada pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang terkait. Adapun kompetensi yang ke-11 yang harus dimiliki oleh peneliti, khususnya peneliti kuantitatif, yaitu seorang peneliti harus mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk nantinya dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Adapun kompetensi terakhir atau kompetensi yang ke-12 yang harus dimiliki oleh seorang peneliti kuantitatif, yaitu harus mampu mengkomunikasikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilaksanakan kepada masyarakat atau khalayak umum. Supaya hasil penelitian tersebut tidak bersifat pasif, tidak hanya disimpan sendiri ataupun dikumpulkan kepada pihak-pihak yang terkait, akan tetapi hasil penelitian tersebut nantinya juga akan bisa bermanfaat untuk masyarakat ataupun khalayak umum. Demikian beberapa kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh peneliti kuantitatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi penelitian kuantitatif. Jadi untuk macam kuantitatif yang pertama adalah metode penelitian eksperimen. Sebelumnya eksperimen sendiri berarti mencoba atau membuktikan. Secara umum, kesimpulan dari para pakar, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian yang dilakukan dengan yang pertama dengan percobaan. Dengan percobaan berarti nanti eksperimen, sebenarnya namanya eksperimen berarti melakukan percobaan. Kemudian tujuan dari metode penelitian eksperimen adalah digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil. Jadi digunakan untuk mengetahui pengaruh tadi variabel perlakuan dengan variabel hasilnya. Kemudian metode penelitian eksperimen juga dilakukan dalam kondisi yang terkendali. Jadi terkendali. Untuk contoh di suatu kota A seperti yang terdapat di makalah, itu di suatu kota A terdapat pemerintah yang ingin mengeluarkan kebijakan mengurangi konsumsi rokok. Jadi dicarilah 20 orang perokok yang perharinya lebih dari 6 batang. Dari 20 orang tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok eksperimen dan yang kedua adalah kelompok pembeda atau pembanding. Sampai di sini itu untuk yang variabel independen adalah jumlah rokoknya. Karena tujuan dari pemerintah adalah mengurangi jumlah konsumsi rokok, maka yang menjadi variabel adalah jumlah konsumsi rokok tadi 6. Kemudian yang menjadi variabel dependen adalah nanti hasilnya, apakah berkurang, apakah eksperimen yang dilakukan itu adalah dapat mampu mengurangi jumlah konsumsi rokok ataukah tidak. Lanjut, tadi terdapat pemerintah yang ingin memberikan kebijakan pengurangan konsumsi rokok. Tadi dicari 20 orang yang dalam satu hari mengkonsumsi 6 rokok lebih
dan dari 20 orang tersebut menjadi 2 kelompok, jadi 10-10, satu kelompok eksperimen, satu kelompok pembanding atau pembeda. Kemudian untuk perlakuannya adalah untuk yang eksperimen dicoba dipertontonkan akibat-akibat buruk dari merokok atau bahaya-bahaya dari merokok. Sedangkan yang kelompok satunya atau kelompok pembanding itu tidak diapa-apakan. Setelah berlalu, maka muncullah hipotesis yang mana mempertontonkan bahaya rokok bagi masyarakat itu dapat mengurangi konsumsi rokok per hari dari si perokok tadi. Seperti itu. Adapun untuk macam-macam desain metode penelitian itu dalam sumber referensi kami ada 4. Untuk macam dari desain metode penelitian eksperimen itu dalam referensi kami terdapat 4 macam. Yang pertama adalah pre-experimental design atau non-design. Yang kedua adalah true experimental design. Yang ketiga adalah factorial design, dan yang keempat adalah quasi experiment design. Untuk yang pertama adalah pre-experimental design atau non-design. Kenapa kok dinamakan non-design? Karena terdapat variabel independen luar yang mempengaruhi. Kalau seperti tadi, variabel independennya adalah dalam contoh tadi adalah jumlah rokok. Nah, itu ada yang lainnya. Berarti terdapat variabel independen yang lain, variabel luar yang mempengaruhi terbentuknya variabel dependen. Kemudian yang selanjutnya adalah true experimental design. Dalam desain metode yang ini, itu peneliti sudah benar-benar bisa mengontrol, mengkondisikan penelitiannya. Jadi sudah benar-benar ini yang dinamakan metode eksperimen yang sesungguhnya. Maksudnya variabel dependen hanya terbentuk dari satu variabel independen, atau mungkin intinya yang terbentuk dari apa yang ingin diteliti, seperti itu. Kemudian untuk factorial design dan juga quasi experimental design itu merupakan pengembangan dari true experimental design. Yang mana untuk factorial design itu lebih ke terdapat pengaruh-pengaruh lain ya. Kemudian untuk yang quasi experimental design itu tidak adanya kelompok kontrol karena sulitnya mencari. Jadi walaupun seperti ini tapi lebih baik daripada pre-experimental design. Seperti itu. Mungkin itu saja. Apabila terdapat kurangan, mohon maaf sebesarnya. Silakan dilanjut ke yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat metode eksperimen. Yang pertama, tujuan metode eksperimen adalah agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data yang diperoleh. Yang kedua, melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan percobaan. Dan juga melatih peserta didik menggunakan logika berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta, informasi, atau data yang terkumpul melalui percobaan. Selain itu, tujuan dari penggunaan metode eksperimen ini agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya atau yang diperoleh. Jadi dapat disimpulkan, tujuan dari metode eksperimen ini adalah agar peserta didik belajar berpikir secara ilmiah, melatih peserta didik menggunakan logika untuk menyimpulkan suatu teori yang dipelajarinya. Itu tujuan dari metode eksperimen. Selanjutnya ada manfaat dari metode eksperimen. Manfaat metode eksperimen adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Selain itu, manfaat dari metode eksperimen tersebut
adalah memberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa manfaat dari metode eksperimen ini sangat membantu siswa agar mudah memahami materi pelajaran dengan mengalami dan membuktikan sendiri teori-teori yang dipelajarinya tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian penelitian non-eksperimen dan juga jenis-jenis penelitian non-eksperimen. Yang pertama yaitu pengertian penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang dilakukan secara tidak langsung dan juga lebih mengarah kepada pengumpulan data. Ada juga yang mengatakan bahwa penelitian yang mana subjeknya dengan kondisi apa adanya dan tanpa manipulasi dari seorang peneliti. Contohnya yaitu penelitian mengenai tentang kemunduran prestasi belajar siswa. Yang kedua yaitu macam-macam atau jenis penelitian non-eksperimen. Yang pertama ada penelitian deskripsi. Maksudnya yaitu penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Yang kedua yaitu penelitian survei, yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan tujuan 1. Mendeskripsikan keadaan secara alami yang terjadi pada saat itu. Kemudian mengidentifikasikan secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan dengan keadaan di masa lalu. Terus yang ketiga yaitu penelitian tindakan, yaitu penelitian dengan cara suatu kelompok atau seseorang dalam mengorganisasikan kondisinya sehingga mereka dapat belajar dari sebuah pengalaman dan juga pengalamannya tersebut dapat diakses oleh orang lain. Untuk selanjutnya yaitu penelitian ex post facto, yaitu penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Penelitian ex post facto ini ada dua macam, yaitu penelitian korelasi dan juga penelitian kausal komparatif. Pengertian dari penelitian korelasi yaitu penelitian yang melihat hubungan variabel satu dengan variabel lainnya. Ada dua istilah yaitu variabel prediktor atau variabel bebas dan juga ada variabel terikat. Variabel prediktor itu untuk memprediksi. Nah, sedangkan variabel terikat itu variabel yang sedang diprediksi. Yang kedua yaitu penelitian yang diarahkan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang terjadi dan mencari faktor yang menjadi penyebab melalui data yang dikumpulkan. Jadi penelitian kausal komparatif ini lebih menekankan pada penelitian tentang sebab akibat suatu permasalahan dalam penelitian, seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.